Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi pengkajian gizi. Materi ini termasuk dalam mata kuliah konsultasi gizi. Dalam video ini, anggota kelompok yang memaparkan materi ada Emilia Dwi Rahmawati dengan NIM 20 11 31 10 15. Yang kedua ada Irma Septiananda Fahlan dengan NIM 20 11 31 10 22. Dan yang ketiga ada Nora dengan NIM 20 11 31 10 31. Dan yang keempat ada Tesalonika Oktia Marlina Gracia Siagian dengan NIM 20 11 31 10 39. Baik, untuk pembahasan yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama yaitu screening gizi, dan yang kedua asesmen gizi, yang ketiga diagnosa gizi, yang keempat domain gizi, dan yang kelima intervensi gizi dan MONEF. Screening gizi. Screening gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien atau klien yang beresiko atau tidak beresiko malnutrisi atau dalam keadaan kondisi khusus sebelum melakukan NCP. Singkatan dari NCP itu ialah Nutrition Care Process atau juga bisa disebut PAGT. Kepanjangan dari PAGT itu yaitu proses asuhan gizi terstandar. Kedua, untuk waktu. Dilakukan pada pasien baru dalam waktu 1 kali 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Ketiga, untuk metode dan formulir screening yang dipakai sebaiknya dipilih yang sederhana, singkat, cepat, sesuai dengan kondisi dan kesepakatan masing-masing rumah sakit. Untuk formulir screening juga dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan asuhan gizi yang bisa juga digunakan untuk dijadikan bahan dokumentasi di dalam rekam medis pasien. Komponen utama screening gizi yang pertama yaitu kondisi sekarang meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan lila. Kedua, kondisi yang stabil ditandai dengan ada tidaknya kehilangan berat badan. Yang ketiga, kondisi memburuk atau penurunan asupan. Dan yang terakhir, pengaruh penyakit terhadap status gizi pasien. Selanjutnya ada contoh formulir Malnutrition Screening Tools atau MST. Ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang mempunyai resiko kurang gizi dengan catatan skor 0 sampai 1 sama dengan tidak beresiko malnutrisi dan skor lebih dari 2 beresiko malnutrisi. Contoh formnya bisa dilihat seperti gambar ini. Berisi pertanyaan yang pertama, apakah Anda kehilangan berat badan secara tidak sengaja? Jika ya, berapa banyak Anda kehilangan berat badan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda mengalami penurunan asupan makan karena penurunan nafsu makan atau karena tidak bisa mengunyah dan menelan? Kemudian asesmen dan diagnosa gizi. Jadi, asesmen gizi adalah mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data secara sistematis. Kemudian diagnosa gizi. Diagnosa gizi adalah gambaran keadaan masalah gizi atau resiko potensi masalah gizi yang terjadi
yang dapat berubah sesuai dengan respon pasien, khususnya terhadap intervensi gizi yang didapatkan. Berikut ini cara asesmen gizi. Yang pertama, kumpulkan dan pilih data yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Kedua, kelompokkan data berdasarkan kategori asesmen gizi, yaitu yang pertama riwayat gizi seperti kode FH atau food history, yang kedua antropometri seperti kode AD atau antropometri data, yang ketiga data lab seperti BD atau biochemical data, dan yang keempat fisik klinis seperti PD atau physical data, yang kelima riwayat klien seperti CH atau klien data. Kemudian langkah yang terakhir yaitu data diinterpretasikan dengan membandingkan terhadap kriteria atau standar yang sesuai untuk mengetahui terjadinya penyimpangan. Langkah-langkah diagnosa gizi. Yang pertama, lakukan integrasi dan analisa data asesmen dan tentukan indikator asuhan gizi. Tentukan domain dan problem gizi berdasarkan dengan indikator asuhan gizi. Problem gizi dinyatakan dengan terminologi diagnosa gizi yang telah ditentukan. Tentukan etiologi, tulis pernyataan PES, dan terakhir penamaan masalah dapat merujuk pada terminologi diagnosa gizi. Terdapat 3 domain. Yang pertama, domain asupan atau intake adalah masalah gizi utama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian asupan energi, makanan peroral, zat gizi atau protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta asupan cairan baik enteral maupun parenteral. Yang kedua, domain klinis adalah masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi medis atau fisik atau fungsi organ. Pemeriksaan fisik atau klinis dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan klinis yang berkaitan dengan gangguan gizi atau dapat menimbulkan masalah gizi. Dan yang terakhir, domain perilaku atau lingkungan adalah permasalahan gizi yang berhubungan dengan pengetahuan. Intervensi gizi dan MONEF. Intervensi gizi adalah mengatasi masalah gizi yang teridentifikasi melalui perencanaan dan penerapan perilaku, kondisi lingkungan atau status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan MONEF, monitoring dan evaluasi gizi adalah kegiatan untuk mengetahui respon pasien terhadap intervensi dan tingkat keberhasilannya. Langkah-langkah intervensi gizi. Yang pertama, prioritaskan diagnosa pasien berdasarkan derajat kegawat darurat masalah, keamanan, dan kebutuhan pasien. Yang kedua, mempertimbangkan panduan medical nutrition terapi, penuntun diet, konsensus, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, mendiskusikan rencana asuhan dengan pasien, keluarga. Yang keempat, fokus tujuan ke pasien. Yang kelima, buat strategi intervensi seperti modifikasi makanan dan edukasi. Yang keenam, merencanakan preskripsi diet. Yang ketujuh, menjadwalkan waktu dan frekuensi intervensi. Dan yang terakhir, identifikasi sumber-sumber yang dibutuhkan. Ada beberapa hal yang terdapat dalam monitoring perkembangan, di antaranya yaitu 1. Cek pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap intervensi. 2. Tentukan apakah intervensi yang dilakukan sudah sesuai dengan preskripsi diet. 3. Berikan bukti bahwa intervensi gizi telah atau belum merubah perilaku. 4. Identifikasi hasil asuhan gizi yang positif dan negatif. 5. Kumpulkan informasi yang menyebabkan tujuan asuhan tidak tercapai. 6. Kesimpulan harus didukung dengan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nora dari Prodi Gizi Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Tujuan saya di sini untuk men-screening Ibu menggunakan metode MST.
di mana metode MST ini terdiri dari 2 pertanyaan dan nanti Ibu cukup menjawab ya atau tidak. MST ini singkatan dari Malnutrition Screening Tools untuk mengidentifikasi apakah Ibu mempunyai resiko kekurangan gizi atau tidak. Baik, apakah Ibu bersedia? Ya. Pertama, nama Ibu dengan Ibu siapa? Rosi, Tanggal lahir Ibu? 6 Oktober 1996. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu kehilangan berat badan secara tidak sengaja? Enggak pernah, Mbak. Tidak pernah ya, Bu. Ya. Apakah Ibu mengalami penurunan asupan makan karena penurunan nafsu makan atau karena tidak bisa mengunyah dan menelan? Enggak juga. Baik Ibu, total skor screening metode MST Ibu yaitu 0, yang diartikan bahwa Ibu tidak mempunyai resiko kekurangan gizi. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Mbak. Selamat siang Bapak Risto. Selamat siang, Sus. Oke, gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya lemas, Sus. Oh, masih lemes ya? Baik. Bapak Risto, kenalkan saya Lala ya Pak ya. Hari ini saya akan merawat Bapak dari mulai jam 7 sampai jam 2 siang ini. Oke, hari ini saya mau melakukan pengkajian nutrisi pada Bapak ya. Bapak Risto sekarang masih lemes ya? Oke, nanti kurang lebih waktunya selama 7 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Oke, baik. Saya tensi dulu ya Pak ya. Ya, Sus. Oke. Ambil dulu. Bapak, saya tensi dulu ya Pak ya. Oke. Bapak biasanya tensinya berapa Pak? Kemarin itu 120 per 90. 20-90 ya. Ya. Baik. Oke. Oke, saya tensi ya Pak ya. Ya, Sus. Oke. Tensinya 110/70 Pak. Agak turun sedikit ya. Ya, Sus. Mungkin karena Bapak masih lemes gitu ya. Baik. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih dalam batas normal. Ya. Terus saya ukur lagi ya Pak ya. Ya, Sus. Oke. Bapak relax ya. Oke. Baik, sudah 1 menit. Bapak nadinya 78 kali per menit. Ya, masih normal sih, tapi agak turun sedikit. Ya. Baik, Bapak. Saya kan mau nimbang Bapak sama ngukur tinggi badan. Kira-kira kalau Bapak turun dari tempat tidur, lemes nggak ya? Bisa, Sus. Bisa ya? Iya. Oke, nanti pelan-pelan ya Pak ya. Ya. Ya, kita ukur dulu Pak. Oke. Ya, pelan-pelan ya. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik Bapak, ini beratnya 70 kilo ya Pak ya. Ya, Sus. Oke, 70 kilo. Kemudian saya ukur ini badan. Permisi ya. Ya. Oke Pak ya. Ya, Sus. Bapak tinggi banget nih Pak. Ya. Bapak agak tegak. Oke. Oke. Oke, saya paskan dulu ya. Ya, Sus. Oke. Ya. Bapak di 172 ya tingginya. Oke, baik. Cukup. Maaf. Oke. Oke,
172 cm. Iya. Ini untuk pengkajian nutrisi kita mulai dari A ya, antropometri ya. Tadi sudah kita ukur berat badannya, kita timbang, kemudian kita ukur tinggi badannya, terus kita akan hitung IMT ya. IMT itu tadi sudah saya sampaikan rumusnya. Untuk Bapak ini status gizinya bagus ya Pak ya. Berdasarkan rumus saya hitung hasil IMT-nya adalah 20,34 ya, jadi masuk ke gizi baik. Kemudian untuk BBI, berat badan ideal, itu sudah saya masukkan rumus, hasilnya adalah 64,8. Kemudian kebutuhan kalori basal 1944 dan kebutuhan kalori totalnya 2235,6. Nah, nanti untuk hasil ini akan saya kolaborasikan dengan ahli gizi. Oke, baik, untuk antropometri sudah selesai. Kemudian kita ke biokimia. Nah, nanti saya mau mengukur Bapak dulu ya terkait dengan pemeriksaan fisik. Jadi apakah perlu dilakukan pemeriksaan biokimia atau tidak? Baik, Bapak saya mau periksa dari mulai kepala sampai kaki, nggak apa-apa ya? Boleh. Baik, saya pegang rambutnya ya, permisi ya. Oke, Bapak Risto ini rambutnya warnanya hitam, bagus. Kemudian tidak mudah rontok ya. Ketika saya angkat seperti ini, warnanya juga tidak kusam ya, bagus. Kemudian untuk mata, Pak bisa menghadap ke atas ya. Saya akan periksa konjungtiva. Permisi ya Pak ya. Iya. Oke, konjungtivanya ananemis ya, bagus. Jadi mungkin tidak perlu dilakukan pemeriksaan biokimia ya. Jadi pemeriksaan biokimia kan tadi untuk mengetahui kadar hemoglobin, albumin dan juga transferin ya. Karena Bapak Risto konjungtivanya ananemis, jadi mungkin tidak perlu dilakukan. Kemudian kulit, oke, kalau saya pegang ya Pak ya. Iya. Kulitnya turgornya elastis ya, tidak kering, tidak bersisik, ini bagus ya. Kemudian ke kardiovaskuler, tadi sudah saya hitung untuk nadi sama tekanan darah, hasilnya memang agak rendah ya, memang normal pada pasien dengan diare seperti itu. Kemudian irama jantungnya tadi undulasinya agak lambat ya, oke, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita ke otot ya, saya pegang ya Pak ya, maaf ya. Iya. Ototnya kuat ya, nggak lembek, bagus. Kemudian gastrointestinal tadi masih diare ya Pak ya, Masih sus. 3 kali sehari. Oke, memang seperti itu. Nafsu makannya gimana? Agak berkurang sih hari ini. Agak berkurang ya sekarang ya. Oke, baik. Kemudian kita ke aktivitasnya masih lemah Iya. ya, aktivitasnya masih lemah. Oke, kalau ke kamar mandi gitu bisa tapi ya, Bisa sus, tapi pelan-pelan. tapi pelan-pelan. Oke, kemudian satu lagi neurologi ya, saya lihat Bapak emosinya tidak labil ya, bagus. Kemudian perhatiannya masih cukup ya. Jadi untuk pemeriksaan klinis yang tampak ada gangguan tadi hanya di masalah gastrointestinal ya. Bapak masih mengeluh diare dan juga aktivitasnya masih lemah. Oke, baik. Kemudian kita ke dietary history ya. Kita mulai tanyakan, Bapak bisa diceritakan kok bisa diare itu kira-kira kenapa ya? Itu sus, kemarin itu saya makan seblak sus sama teman-teman. Oh, kan sebelah. Nah, levelnya tuh nggak tahu berapa tinggi kayaknya itu. 10. Iya sus. Oh, mantap. Makanya sakit perut. Oke, gitu. Itu sering nggak makan sebelah? Sering sus, cuma kemarin kayaknya levelnya yang paling tinggi. Paling tinggi. Berapa hari sebelum ke rumah sakit? 2 hari. 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Oh, jadi setelah makan seblak itu malam ya? Atau Iya, malam, malam. terus besoknya Mulai di hari itu. dibawa ke sini setelah 2 hari itu ya Pak ya. Baik, tapi sebelum makan seblak tuh untuk konsumsi makanan biasanya satu porsi itu habis nggak? Habis sus. Habis ya. Makannya apa aja satu porsi itu? Paling nasi, ayam, sayur. Bergantian sih biasa sus. Oke, ayam, sayur, buahnya ada nggak? Nggak terlalu sering juga. Oh, nggak terlalu sering ya. Oke. Kalau untuk kebiasaan saat makan, misalnya Bapak tuh kalau makan tuh saya harus sambil baca koran gitu, atau sambil apa gitu. Saya main HP sus. Oh, main HP ya. Oke, kalau main HP makanya cepet habis. Iya. Oke, baik. Kemudian makanan pantangan ada nggak sih? Nggak ada sus. Nggak ada. Alergi makanan? Nggak ada. Nggak ada. Makanan kesukaan? Nasi goreng, seblak,
Nasi goreng seblak tetap ya, Iya. pedes-pedes ya. Pedes. Berarti kalau pedes-pedes tuh Bapak sering nggak sih diare? Sering, cuman yang ini lebih parah sih. Oh gitu, Iya. sebulan berapa kali? Kadang kalau sebetulnya 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali ya. Oke, baik. Kemudian cairan. Sehari minum berapa gelas? Gelas kecil, belimbing gitu segini. Atau misalnya literan, Bapak tahu? Liter 1 liter aqua gitu ya. Kalau gelas sih biasanya 8. Delapan. Iya, kalau lebih 8. Kurang lebih 8 ya. Bagus sih kalau 8. Kemudian aktivitasnya, Bapak aktivitasnya? Saya mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Oh, salah dong. Jadi saya harusnya manggilnya Mas ya, bukan Bapak ya. Maaf ya Mas ya. Baik, aktivitas mahasiswa. Ini masih kuliah Online sekarang. online ya. Berarti aktivitasnya nggak terlalu berat ya. Iya. Bisa masuk ringan ya. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir, riwayat penyakit sebelumnya atau konsumsi obat-obatan, diabetes mellitus, nggak ada ya, hipertensi. Oke. Konsumsi obat-obatan saat ini nggak ada ya. Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil tadi dietary history, ternyata Mas Risto tuh sering konsumsi yang pedes ya. Iya. Jadi sering diare. Mungkin agak dikurangi kali ya konsumsi pedesnya gitu ya, karena Iya. khususnya kan cedera nanti kalau otomatis ya. Oke, baik. Baik, pengkajiannya sudah selesai ya. Sudah terkumpul data mulai dari antropometri, kemudian biokimia ya. Kalau biokimia tadi memang tidak dilakukan pemeriksaan ya, karena tidak ada indikasi untuk itu. Biasanya kalau dilakukan pemeriksaan tuh kita ambil darah vena ya. Dari sini biasanya kita ambil. Di sini itu nanti ada vena mediana cubitti, nanti kita bisa ambil darah dari vena sekitar 3 sampai 5 cc. Nanti kita masukkan ke lab ya untuk diketahui nilai hemoglobin, transferin sama albumin ya. Klinis tadi sudah, kemudian dietary history juga sudah. Oke, baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada Bapak. Kurang lebih nanti sekitar 10 menit lagi saya akan kembali ya. Oke, untuk memberikan obat siang. Sebelum saya kembali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sus. Tidak ada. Baik, saya kembali ke ruangan ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sus. Ya, selamat istirahat Pak. Terima Oke, kasih. baik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.